Halo, selamat datang di channel SSI Air Rifle ya. Kembali lagi dengan saya Sanggar di sini. Bagi teman semua yang sudah kenal saya, oke ya. Yang belum kenal saya, kenalkan nama saya Sanggar dan kali ini saya akan menjadi host di channel SSI Air Rifle ya. Oke, ini adalah channel baru jadi mohon dukungannya. Bagi yang baru menjumpai channel ini, baru menemui, silakan boleh dibantu untuk subscribe, untuk like video-video yang diupload dan untuk komen-komen ya nanti supaya membantu untuk pembangunan channel ini. Oke ya. Jadi tema channel ini adalah seperti biasa. Kita akan bahas senapan angin karena emang dari namanya SSI Air Rifle itu senapan angin ya. Senapan angin adalah sebuah alat olahraga untuk berburu dan menembak sasaran dan juga ajang lomba ya. Jadi senapan angin bukanlah sesuatu yang mengerikan ya, tapi adalah sesuatu yang menurut saya bisa menjadi potensi di bidang olahraga seperti itu. Itu bagi yang belum pernah tahu. Nah, kali ini adalah sebuah senapan yang masih sama ya, ini buatan dalam negeri. Jadi senapan-senapan yang nanti kita ulas di channel ini itu adalah kebanyakan akan senapan-senapan lokalan ya. Karena memang senapan lokalan lebih mudah didapat, lebih bervariasi dan punya harga yang lebih ekonomis, lebih terjangkau untuk semua kalangan ketimbang senapan impor yang harganya di atas rata-rata dan sulit untuk dicapai, sulit untuk didapatkan ya. Jadi kita akan fokus ke senapan dalam negeri dulu, senapan lokal. Senapan karya anak bangsa dan ini adalah senapan yang kadang disebut sebagai sebuah kerajinan ya. Karena orang buat senapan itu bukan lagi dipanggil produsen tapi pengrajin. Artinya senapannya adalah kerajinan ya. Kita di akhir video kemarin sudah membahas senapan-senapan yang karakternya ini mahal ya. Karena senapan-senapan yang kita bahas sebelumnya ini punya harga di atas 4 juta, bahkan ada yang di atas 5 juta. Itu termasuk kategori mahal. Nah, kalau Anda pemain pemula ya di senapan, noob maksud saya. Itu ada loh senapan yang murah, senapan yang cuma di angka sejutaan saja, mentok-mentok 2 juta. Dan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai senapan yang masuk kategori murah ya. Ini adalah senapan Marauder Benjamin OD38 yang ada di SSI Air Rifle. Senapan ini adalah senapan yang punya harga 2 juta masih kembali ya. Artinya hanya di 1 jutaan saja. Dan senapan ini secara fitur, kalau Anda khawatir senapan murah nanti nggak dapat fitur yang keren, nah Anda salah. Karena di senapan ini kita masih dapat fitur-fitur keren, tapi dia hanya versi light-nya dari senapan-senapan yang pernah kita bahas sebelumnya ya, versi light. Dimulai dari bagian yang paling penting ya, bagian laras. Senapan itu pasti punya laras, karena tempat keluarnya peluru ya. Laras senapan ini adalah punya laras berbahan yang masih sama bahan baja yang kita temui di video sebelumnya. OD-nya 13, ada serombong. Serombong itu adalah sebuah pipa pelapis laras ya, yang ini berwarna hitam. Kalau laras asli itu dalamnya berwarna silver ya, berwarna ala-ala khas baja gitu. Memang tidak di finishing berlebihan karena laras itu sangat berpengaruh pada akurasi. Nah, bagian serombong dari laras ini dia punya finishing semi doff dan ini ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak di sandblast ya ini pakai metode anodize. Tapi menurut saya ini kemungkinan besar di sandblast ya, karena dia bertekstur dan seperti semacam berpasir seperti itu. Dan ini yang bikin dia cukup saya suka ini untuk finishing yang ada di serombong ini juga ada pada bagian lain ya, seperti tabung, chamber, kokang dan juga bagian belakang ini. Kalau popor nggak mungkin ya, karena popor udah beda bahan. Nah ya, larasnya ini dia punya laras 60 cm, bahan baja, serombong, dan punya alur 12 ya. Di bagian laras juga kita kan ada tuh ya, yang namanya drat peredam. Untuk masang peredamnya di sini juga ada, masih ada. Dan juga kita dapat yang namanya cincin laras. Ini untuk sebagai pengaman supaya larasnya itu tetap pada garis yang lurus seperti itu. Ini untuk barangnya cincin laras. Di bagian tabung kita dapat tabung silinder.
Nah, tabung ini adalah versi light dari bocap ya, karena kalau kita ngomongin senapan yang agak di atasnya ini, pasti kita akan menemui senapan dengan tabung bocap. Bocap yang berbentuk botol itu ya ditempel di sini. Nah, bocap itu dia punya kelebihan ya, dia bisa menyimpan banyak volume angin yang membuat jumlah shot atau jumlah tembakan lebih banyak dan lebih stabil. Itu kelebihan bocap. Kalau tabung silinder ini dia adalah versi lightnya, jadi dia nggak terlalu bisa nyimpen banyak, nggak sebanyak bocap, tapi dia masih bisa nyimpen dengan tekanan yang sama dan dengan fungsi yang sama. Ini untuk tabung bocap kan kita pakai parameter cc ya, volumenya cc. Kalau silinder ini kita pakai parameter OD atau odd diameter. Jadi ini pakai odd diameter atau diameter luar 38 mm. Ini ada tabung silinder yang paling besar di kelas senapan 2 jutaan, karena ada yang OD25, ada yang OD22, ada yang OD27, ini ada OD38 ya. Punya finishing masih sama, semi doff warna hitam, dan untuk bagian depan ini polos. Biasanya di senapan yang batch lain, di bagian depan ini kita dapat yang namanya manometer atau kupler. Tapi sepertinya di senapan ini kita dapat posisi yang lain untuk manometer dan kuplernya ya, nanti kita akan lihat. Di bagian belakang ini kita dapat chamber yang bentuknya base-nya itu kotak, tapi dimodif atau dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti ini, nggak membosankan dan cukup keren. Dia sudah mendukung penggunaan magazin ya. Bagi yang belum tahu, magazin itu adalah alat untuk memount atau melot lebih dari 1 peluru dalam sekaligus, jadi kita tinggal kokang saja, nggak perlu diisi satu-satu. Dan ini chambernya tipe tumpuk. Nah, nanti akan kita jelaskan di video terpisah apa itu chamber tumpuk atau itu chamber monolith, karena sudah beda konstruksi dan beda harga biasanya ya. Ini pakai chamber tumpuk ya, masih standar. Kita punya kokang bertipe side lever ya. Ini adalah namanya side lever. Dan kuplernya namanya di belakang, di samping ini, samping kanan. Dia pakai ukuran standar universal setengah TSM. Kita juga dapat yang namanya ini plastik-plastikan, ini pasti belum tahu ya kalau nggak saya kasih tahu ya. Ini adalah yang namanya cancel kokang ya. Ini bisa dibaut di sini, dipasang atau enggak itu opsi ya. Tapi kalau dipasang itu yang pasti akan nambah ruang kalau disimpan. Kalau ditaruh tas bisa bikin tas bolong ya kalau tasnya nggak kuat. Jadi secara default kita copot dan kita pakaiin plastik seperti ini ya. Lalu di bagian bawah saya tebak pasti ada manometer. Nah, benar sekali, di bagian bawah ini ada manometer yang punya kapasitas aman di 2500 PSI standar. Di bagian bawah ada picu ya. Picu ini adalah untuk, ya tahu lah ya, untuk menembak. Kita dapat tambahan safety pin, itu untuk mengunci tembakan supaya tidak terjadinya accidental atau tembakan yang tidak disengaja. Kita ada yang namanya pengaman di sini. Lengkap loh ya ini ya, di harga segitu. Ada semuanya ada lah. Di bagian belakang ini memang untuk popor kayu kita tidak dapat yang namanya settingan teleskopik yang maju mundur, itu kita nggak dapat. Tapi kita dapat pengganti yang namanya ini settingan up down ya. Bisa ini kayu yang dipenggal ini bisa dinaik turunkan untuk menyesuaikan posisi saat digunakan ya. Tapi untuk menyesuaikannya kita butuh alat tambahan berupa kunci L. Nah, seperti itu. Ukurannya nanti ini ukurannya standar. Di bagian belakang ada yang namanya karet penyangga untuk kenyamanan, dan untuk popornya ini dia pakai finishing semi gloss berwarna krem bermotif kayu sono ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kayu sono, karena kayu sono itu kebanyakan seperti ini motifnya di senapan-senapan yang lain. Dan kita dapat juga ukiran-ukiran halus seperti ini, yang mana ini sangat smooth dipegang, jadi dia nggak timbul, dia itu cekung, tapi dia rata ya. Dipegang ini dia nggak sama sekali nggak ada geronjalan istilahnya gitu ya. Jadi cukup smooth dan bisa menambah grip saat Anda memegang senapan ini. Jadi itu ya yang saya maksudkan kenapa senapan ini adalah senapan yang murah tapi recommended buat pemula, karena dia punya fitur seabrek ya. Fitur-fitur standar yang cocok buat pemula, buat noob, buat newbie, itu cocok semua pakai senapan ini. Tapi kalau Anda sudah nggak pemula, nanggung kalau pakai ini ya, bisa upgrade langsung ke bocap ataupun ke senapan-senapan yang
nanti akan kita bahas di channel ini untuk senapan-senapan apa aja sih yang bisa saya rekomendasikan ke teman semua. Nah, selain saya merekomendasikan, saya juga bisa dipesan ya, bukan saya dipesan, senapannya dipesan. Jadi teman bisa pesan senapannya ke saya nanti melalui mana, melalui nomor CS kami yang ada di bawah ini ya. Silakan konsul di sana, harganya berapa, dapat apa aja, nanti akan dijelaskan oleh admin kita, dan di sini kita akan mereview saja ya. Oke, satu lagi di atas ini kita dapat rail mounting untuk memasang teleskop. Ini penting banget karena senapan tanpa teleskop itu kurang nendang ya. Jadi perlu teleskop untuk menarget jarak jauh dan menyasar. Intinya untuk membidik untuk membidik jarak jauh, entah itu hewan buruan, entah itu sasaran, entah itu apapun itu. Teleskop ini adalah part yang penting untuk senapan. Seperti itu. Oke, sekian video dari SSC Air Rifle. Kita akan ketemu di video berikutnya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan tes senapan ini bagi yang penasaran. Tapi sementara kita akan hands on dulu senapan-senapan yang mungkin cukup menarik untuk dibahas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu laras.